semakin bertambah besar anugerah-Mu. Puji Tuhan. Selamat sore. Salam. Salam sejahtera dan bahagia turun memenuhi kehidupan kita dan perhimpunan ibadah raya Minggu. Lewat pembukaan firman Tuhan, Tuhan melawat kehidupan kita. Dan saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sore ini. Sebab itu kita dengan segala kerendahan hati memohon supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya sore ini untuk melawat setiap keadaan kita, kehidupan kita, untuk memulihkan segala sesuatu, sehingga ibadah, pelayanan, nikah, rumah tangga, segala sesuatu semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Mengingat kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, kita harus semakin waspada, semakin memperhatikan keadaan yang sedang terjadi ini sebagai sebuah tanda, sinyalemen bagi kita, di mana sinyal itu adalah tanda mengingat kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Puji Tuhan, kita kembali memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari Wahyu pasal yang ke-10. Wahyu yang ke-10 ayat 3 bagian B. Ayat 3 bagian B, namun saya akan baca ayat 3 secara keseluruhan. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat pada ayat 3 ini secara khusus. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Kalimat yang harus kita perhatikan dari ayat 3 secara khusus ayat 3b, yaitu dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Puji Tuhan, di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru menderu terdengar, yaitu 1 Wahyu 4 ayat 5, 2 Wahyu 8 ayat 5, 3 Wahyu 10 ayat 3 tadi sudah dibaca, ayat 4 Wahyu 11 ayat 19, 5 Wahyu 14 ayat 2, 6 Wahyu 16 ayat 18, 7 Wahyu 19 ayat 6. Saya ulangi, di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru menderu terdengar, yaitu 1 Wahyu 4 ayat 5, 2 Wahyu 8 ayat 5, 1 dan 2 telah saya sampaikan, 3 Wahyu 10 ayat 3 yang sudah baru saja dibaca, 4 Wahyu 11 ayat 19, 5 Wahyu 14 ayat 2, 6 Wahyu 16 ayat 18, 7 Wahyu 19 ayat 6. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita melihat keberadaan dari ketujuh guru tersebut. Selanjutnya mari kita melihat keberadaan dari ketujuh guru tersebut. Sekarang kita langsung memperhatikan tentang bunyi guru yang keempat. Sekarang kita langsung memperhatikan tentang bunyi guru yang keempat. Puji Tuhan. Nanti dari bunyi guru yang keempat ini ada kaitannya dengan bunyi guru yang ketiga yang sudah kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-10 ayat 3 bagian B. Kenapa kita tidak memperhatikan secara khusus bunyi guru yang ketiga dalam Wahyu 10 ayat yang ketiga? Sebab bunyi guru bunyi guru yang ketiga ini memperlihatkan bunyi guru 6 bunyi guru yang lainnya. Amin, saudaraku. Sebab dari bunyi guru yang ketiga inilah kita bertitik tolak sehingga kita bisa melihat 6 bunyi guru yang lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik, jadi sekarang tentang bunyi guru yang keempat. Wahyu 11 ayat 19.
Langsung kita perhatikan Wahyu 11 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Puji Tuhan. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es. Perhatikan ayat yang ke-19 ini. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Puji Tuhan. Pada ayat ini kita melihat suatu guncangan yang hebat terjadi. Pada ayat ini kita melihat suatu guncangan yang hebat terjadi. Ya, yang hebat terjadi, yaitu kilat dan deru guru. Ini guncangan terjadi, berarti guncangan terjadi menyangkut langit. Kilat dan deru guru, berarti guncangan terjadi menyangkut langit. Amin, saudaraku. B. Gempa bumi, berarti guncangan terjadi menyangkut bumi. Menyangkut bumi. Gempa bumi berarti guncangan ini terjadi menyangkut bumi. C. Hujan es lebat, berarti guncangan ini terjadi menyangkut atas laut dan sungai-sungai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya ulangi. Pada ayat ini kita melihat suatu guncangan yang hebat terjadi, yaitu kilat dan deru guru. Ini guncangan terjadi menyangkut langit. B. Gempa bumi, berarti guncangan terjadi menyangkut bumi. C. Hujan es lebat, berarti guncangan terjadi menyangkut atas laut, menyangkut atas sungai-sungai. Puji Tuhan. Saudara bisa membayangkan apabila langit, bumi, dan laut diguncang dengan guncangan yang hebat, suatu pemandangan yang sangat tragis dan sungguh mengerikan sekali. Kalau guncangan yang hebat ini mengguncang langit, bumi, dan lautan, itu suatu pemandangan yang begitu tragis dan sangat mengerikan tentunya. Haleluya, puji Tuhan. Ini guncangan besar bagi dunia. Guncangan besar ini adalah guncangan besar bagi dunia, sekaligus malapetaka, celaka, dan kehancuran. Karena guncangan ini besar, tidak dapat diatasi oleh siapapun, termasuk orang-orang Tuhan dan orang-orang ilmuwan. Tetapi perlu untuk diketahui, bagi anak-anak Tuhan yang hidup menurut kehendak Tuhan, guncangan terhadap langit, bumi, dan laut adalah kebebasan, adalah kemerdekaan dari ikatan-ikatan dosa dan ikatan-ikatan lainnya. Amin, saudaraku. Bukan suatu kehancuran, bukan suatu keanehan, bukan suatu yang membuat kita ngeri, tetapi kehancuran terhadap guncangan yang menghancurkan langit, bumi, dan laut adalah suatu kebebasan, adalah suatu kemerdekaan bagi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Bagi dunia, guncangan ini adalah kecelakaan, adalah kehancuran. Dapat dipahami amin, saudaraku. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, guncangan terhadap langit, bumi, dan laut adalah pembebasan, adalah kemerdekaan dari ikatan-ikatan dosa dan ikatan-ikatan lainnya. Sebab segala sesuatu kesibukan-kesibukan yang ada di atas muka bumi ini adalah sebuah ikatan, sehingga anak-anak Tuhan tidak bebas bebas beribadah, tidak bebas melayani Tuhan. Kaki dan tangan diikat sehingga tidak bisa datang untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita harus belajar kepada Paulus dan Silas saat mereka berada di dalam penjara di Filipi.
Puji Tuhan. Kita belajar dulu dari sana. Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat 24 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Boleh pembacaan ayat 23? Saya baca mulai ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saudaraku, Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah. Kemudian membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat sekali. Puji Tuhan. Inilah yang dialami oleh Paulus dan Silas di Filipi. Di dalam melayani Tuhan di Filipi. Selanjutnya ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kemudian pada ayat 25, kira-kira tengah malam, mereka Paulus dan Silas berdoa sekaligus menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Orang lain di dalam penjara menjadi saksinya. Jadi dalam keadaan kaki dibelenggu dengan pasungan yang kuat, mereka terus berdoa di dalam penjara. Mereka terus menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, disaksikan oleh orang-orang yang ada di dalam penjara itu sendiri. Mereka tidak berdiam diri dengan ikatan, dengan belenggu, tetapi mereka terus berseru, berdoa, sekaligus menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Tidak pasrah dengan keadaan. Amin, saudaraku. Tidak pasrah dengan keadaan. Melainkan terus mereka menaikkan doa, disertai dengan puji-pujian kepada Tuhan. Disaksikan orang-orang yang ada dalam penjara yang lainnya. Tidak pasrah dengan keadaan. Lalu ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kemudian oleh karena doa dan puji-pujian yang mereka naikkan kepada Tuhan, terjadilah gempa bumi yang hebat. Kemudian sekaligus sendi-sendi di penjara itu goyah. Seketika juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah usaha daripada Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, di mana kaki mereka dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Mereka tidak pasrah dengan keadaan, situasi, kondisi yang ada, melainkan mereka tetap berdoa, mereka tetap menaikkan puji-pujian mereka kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Tetapi lihat keadaan di hari-hari terakhir ini. Di dalam dunia ada keinginan daging, keinginan mata, dan keaguhan. Karena di dalam dunia banyak sekali aktivitas dan kesibukan-kesibukan. Dan itu merupakan suatu ikatan. Sadar tidak sadar, banyak orang digiring sampai akhirnya terikat, terbelenggu, sehingga kaki dan tangan tidak dapat digunakan untuk melayani Tuhan. Ketika kaki terbelenggu, tidak bisa berjalan untuk berada dalam rumah Tuhan. Ketika tangan terikat, tidak dapat lagi digunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi Paulus dan Silas tidak. Perhatikan pada ayat 16.
pada suatu kali, Kisah Rasul 16 ayat 16, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Saudaraku, sebelum mereka berada di dalam penjara, Paulus dan Silas harus menghadapi seorang perempuan dikuasai dengan roh tenung. Dikuasai dengan roh tenung. Sebab dengan tenungan itu, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Puji Tuhan. Nah, ini juga merupakan suatu ikatan, sehingga banyak orang-orang di Filipi terikat dengan harta, terikat dengan kekayaan, sehingga mereka tidak dapat melayani Tuhan. Kaki tidak bisa melangkah untuk berada di dalam rumah Tuhan. Itulah yang sedang dihadapi oleh Paulus dan Silas di Filipi. Amin, saudaraku. Tidak berhenti sampai di situ. Mereka menghadapi situasi kondisi di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kemudian pada ayat yang ke-20, ayat 19 sampai 23, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, dari pembacaan ini kita bisa melihat Paulus dan Silas didera. Paulus dan Silas menghadapi suatu penderitaan yang begitu hebat, karena mereka harus didera oleh penguasa-penguasa kota di Filipi, oleh pembesar-pembesar yang ada di kota Filipi. Tetapi keinginan hati mereka untuk melayani Tuhan tidak bisa dihentikan. Amin, saudaraku. Ini adalah sebuah contoh yang baik untuk kita lakukan di hadapan Tuhan. Ini adalah sebuah contoh yang baik untuk kita selanjutnya untuk kita lakukan di hadapan Tuhan. Aniaya tidak bisa menghambat kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Harta, kekayaan, kesibukan yang lainnya, termasuk berhala lainnya, tidak bisa menghambat, tidak dapat membelenggu Paulus dan Silas. Dua tangan tetap digunakan melayani Tuhan. Kaki dapat digunakan untuk melangkah, berjalan melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini sebuah contoh, sehingga nanti pada saat langit, bumi, dan laut diguncang, itu adalah suatu celaka malapetaka bagi dunia. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, itu bukan celaka, itu bukan malapetaka, itu adalah pembebasan. Amin, saudaraku. Itu adalah kemerdekaan dari anak-anak Tuhan yang senantiasa berusaha mengikat, membelenggu kaki dan tangan. Puji Tuhan. Maka kita bersyukur kalau sampai pada saat sore petang ini,
Oleh karena kemurahan Tuhan, kita berada di dalam rumah Tuhan. Di tengah perhimpunan ini kita menjalankan ibadah raya minggu. Itu kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Segala perkara yang ada di dunia, kesibukan-kesibukan yang ada di dalamnya, tidak dapat menghambat kebebasan kita untuk melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian kita kembali memperhatikan Wahyu 11 ayat 19. Wahyu 11 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Jadi kalimat yang harus kita perhatikan pada ayat ini, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjian. Lalu kelihatanlah tabut perjanjian Tuhan. Namun perlu untuk diketahui, kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan lebat mendahului tampilnya tabut perjanjian itu. Amin, saudaraku. Namun perlu untuk diketahui, kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat mendahului tampilnya tabut perjanjian itu. Puji Tuhan, inilah bayangan dari mempelai wanita Tuhan. Tabut perjanjian itu adalah bayangan dari mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi sebelum tampilnya nanti, sebelum penampilan dari mempelai wanita Tuhan, terlebih dahulu kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan lebat mendahuluinya. Jadi terlebih dahulu itu terjadi, perkara-perkara itu akan terlebih dahulu terjadi, menggoncang langit, menggoncang bumi dan menggoncang laut. Barulah ditampilkan mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah dasar saya tadi mengatakan, guncangan ini bukan suatu malapetaka, bukan suatu celaka, tetapi itu pembebasan kepada anak-anak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu 10 ayat 3. Jadi guncangan itu mendahului tampilnya mempelai wanita Tuhan, ya. Amin, saudaraku. Baik, Wahyu 10 ayat 3. Tadi sudah dibaca tapi tidak mengapa. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Puji Tuhan. Sesudah ia berseru, ketujuh guru itu selanjutnya memperdengarkan suaranya. Jadi sesudah malaikat lain yang kuat yang turun dari surga itu berseru, saudaraku, lalu ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Kita bandingkan dengan Injil Matius pasal 27. Kita bandingkan, konversi dengan Injil Matius pasal 27. Ayat 46 saja dan 49 sampai 50. Perhatikan, Yesus mati. Saya baca mulai 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Ingat ya, perhatikan Gideon Onesimus, firman Tuhan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Loncat ayat 49 sampai 50. Tetapi orang-orang lain berkata,
Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia mau datang untuk menyelamatkan dia. Ayat 50. Yesus kembali berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Perhatikan di sini, ketika Yesus disalibkan, saudaraku, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli. Adapun seruan yang nyaring itu yaitu Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian dia ulangi lagi berseru dengan seruan yang nyaring. Puji Tuhan. Pada ayat 50. Lalu kita perhatikan, sesudah kita melihat seruan yang nyaring ini, kita lihat apa yang terjadi sesudah itu. Ayat 51 sampai 53. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Dan lihatlah, tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Puji Tuhan. Sesudah, perhatikan, sesudah Yesus berseru dengan seruan nyaring, maka yang terjadi adalah tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Itu yang terjadi. Sesudah seruan yang nyaring, lalu tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Ya, sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu kemudian mereka masuk ke kota. Satu yang terjadi adalah, satu, masuk ke kota kudus. Dua, menampakkan diri kepada banyak orang. Itu yang terjadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sesudah suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Lalu saudaraku, kita melihat tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Itu ayat 51, ayat 52. Sesudah terdengar suara nyaring. Amin, saudaraku. Amin. Lalu ayat 53, sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Pada saat mereka keluar dari kubur, mereka bertindak dengan dua tindakan. Satu, masuk ke kota kudus. Dua, menampakkan diri kepada banyak orang. Puji Tuhan. Satu, masuk ke kota kudus. Dua, menampakkan diri kepada banyak orang. Puji Tuhan. Saudaraku, masuk ke kota kudus berarti menunjukkan bahwa mereka adalah
masuk ke kota kudus. Itulah Yerusalem yang baru. Itu menuju kepada mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Itu menuju kepada mempelai wanita Tuhan. Kemudian menampakkan diri kepada orang banyak. Menampakkan diri kepada orang banyak. Kita lihat dulu orang banyak. Wahyu 19 terlebih dahulu menampakkan diri kepada orang banyak. Kita lihat orang banyak terlebih dahulu di Wahyu pasal 19. Jadi tindakan mereka sesudah bangkit dari kubur, pertama-tama masuk ke kota kudus. Itulah Yerusalem baru. Amin. Wahyu 21 ayat 1 sampai 2. Tindakan mereka yang kedua menampakkan diri kepada orang banyak. Kita lihat dulu orang banyak ini di dalam Wahyu pasal 19 ayat 6. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ayat 7, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Puji Tuhan. Jadi himpunan besar orang banyak, itulah pengantin wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Tindakan pertama masuk ke kota kudus. Itulah Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 1 sampai 2. Yerusalem baru, bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru. Itulah kota kudus. Wahyu 21 ayat 1 sampai 2. Lalu tindakan yang kedua, mereka menampakkan diri kepada orang banyak. Berarti menggabungkan diri kepada orang banyak. Itulah mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah mempelai wanita Tuhan. Kemudian kita lihat himpunan besar orang banyak di dalam Wahyu pasal yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Wahyu 7 ayat 9. Judulnya orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Di sini juga ada kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, datang dari berbagai suku, kaum, bahasa dan bangsa. Datang dari 4 penjuru bumi, menjadi suatu himpunan besar orang banyak. Kemudian kita melihat keadaan mereka. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, lalu memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dari apa yang kita lihat dari atribut mereka, yaitu memakai pakaian putih, kemudian di tangan mereka ada daun palem. Dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa mereka tidak lain tidak bukan, kumpulan besar orang banyak ini juga mempelai, bagian dari mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Juga bagian dari mempelai wanita Tuhan. Kita tidak perlu ragu dalam hal ini. Kalau kita lihat pakaian putih dan di tangan mereka ada daun-daun palem, menunjukkan bahwa mereka adalah mempelai wanita Tuhan. Sebab mempelai wanita Tuhan itu memakai kain putih, lenan halus yang putih bersih berkilau-kilauan. Itulah perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus. Sedangkan di tangan mereka ada daun-daun palem, menunjukkan bahwa mereka berada pada hari ke-7, hari perhentian kekal. Itulah pondok daun, penuaian besar-besaran. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, saudaraku, jelas sekali guncangan yang terjadi itu, guncangan terhadap langit, guncangan terhadap bumi, guncangan terhadap laut. Jelas itu pembebasan terhadap anak-anak Tuhan. Haleluya. Puji
suatu celaka dan penghukuman. Tetapi bagi anak-anak Tuhan itu adalah pembebasan, kelepasan, dan kemerdekaan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Kita tidak perlu terkejut apapun yang terjadi. Kita tidak perlu heran dengan situasi yang begitu mengerikan dan begitu tragis sekali. Tidak perlu heran. Justru itu pembebasan bagi kita, supaya bebas melayani Tuhan, bebas melangkah untuk berada di dalam rumah Tuhan. Persis seperti himpunan besar orang banyak ini. Mereka datang dari berbagai suku, kaum, bahasa, dan bangsa, dan menjadi suatu himpunan besar. Lihat kegiatan mereka. Mereka berdiri di hadapan tahta Allah. Lalu dalam saat mereka berdiri di hadapan tahta Allah, tentu seperti keadaan kita sore ini. Saat ini kita berada di hadapan tahta Allah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian mereka memakai pakaian putih. Itulah lenan halus, perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Lalu di tangan mereka ada daun-daun palem. Itulah hari raya pondok daun, hari perhentian kekal di dalam rumah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Ada kebebasan sehingga kita bebas untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga lewat berita firman sore ini kita semakin digairahkan untuk terus dua kaki digunakan untuk melangkah bersama dengan Tuhan, dua tangan digunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Seperti himpunan besar orang banyak ini, mereka berdiri di hadapan tahta kasih karunia, melayani pekerjaan Tuhan. Berarti bebas dari ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu dosa, bebas dari kesibukan dunia. Haleluya. Itu sebabnya, itu alasan saya, itu dasar saya mengatakan bahwa guncangan terhadap langit, guncangan terhadap bumi, guncangan terhadap laut adalah kebebasan bagi anak-anak Tuhan yang melakukan, yang menuruti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kesimpulannya, Wahyu 11 ayat 19 menampilkan tabut perjanjian. Sesudah terjadinya guncangan atas langit, bumi, dan laut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tabut perjanjian terdiri atas satu, tabut atau peti itu sendiri. Dua, tutup pendamaian dengan dua kerub di atasnya. Dua, tutup dengan dua kerub di atasnya. Tutup sama dengan Allah Bapa, Allah Anak, tutup sama dengan Anak Allah. Kerub pertama itu sama dengan Allah Bapa. Kerub dua sama dengan Allah Roh Kudus. Saya tunjukkan dulu tabut perjanjian. Tabut perjanjian ada di dalam ruangan Maha Suci. Tabut perjanjian terdiri dari satu tabut atau petinya. Tabut atau peti itu sendiri. Puji Tuhan. Yang kedua, tutup pendamaian. Tutup pendamaian dengan dua kerub di atasnya. Puji Tuhan. Tutup sama dengan tutup pendamaian itu adalah Anak Allah. Kerub pertama Allah Bapa, kerub dua sama dengan Allah Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Tiga, isi dari tabut itu sendiri. Tiga, isi dari tabut itu sendiri.
antara lain A. Buli-buli emas berisi mana, B. Tongkat Harun yang bertunas, berbunga, dan berbuahkan buah badam, C. 2 loh batu. Nah, inilah yang ketiga, bagian yang ketiga, isi dari tabut itu sendiri. 1, 2 loh batu, 2 buli-buli emas berisi mana, 3 tongkat Harun yang bertunas. 1 buli-buli emas berisi mana, 2 tongkat Harun yang bertunas, 3 2 loh batu. Puji Tuhan. Saudaraku, sedangkan kegenapan dari Wahyu 11 ayat 19 ini adalah di dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Amin, saudaraku. Sedangkan kegenapan dari Wahyu 11 ayat 19 ini adalah di dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Mari kita lihat persamaannya, kegenapannya. Boleh kita baca dulu Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Saudaraku, lihat keadaan daripada Wahyu tadi. Kegenapan dari Wahyu 11 ayat 19 ini adalah di dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 2, yaitu 1. Tampilnya seorang perempuan. 1. Tampilnya seorang perempuan menuju gereja yang sempurna, yaitu mempelai wanita Tuhan. Gambaran dari tabut atau peti itu sendiri. Amin. 2. Mempelai wanita dinaungi dengan Allah Trinitas. 2. Perempuan atau mempelai wanita Tuhan dinaungi dengan Allah Trinitas. Dinaungi dengan Allah Trinitas. 1. Disalut dengan matahari. Itu menunjuk kepada kasih Allah Bapa. Ya. A. Disalut dengan matahari, menunjuk tabiat dari kasih, itu menunjuk kasih Allah Bapa. Ya. Menunjuk kasih Allah Bapa, begitu saja. B. Berdiri di atas bulan, berarti berdiri di atas korban penebusan Allah anak. Berdiri di atas korban penebusan Allah anak. Amin, saudaraku. C. Bermahkotakan 12 bintang di atas kepala, menunjuk pimpinan dari Allah Roh El Kudus. Menunjuk kepada pimpinan dari Allah Roh El Kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi jelas, kita tidak perlu ragu. Wahyu 11 benar-benar kegenapannya ada di dalam Wahyu 12. Wahyu 11 ayat 19, kegenapannya ada di dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Baru yang ketiga, isi dari gereja Tuhan sebagai tanda dari kualitas rohaninya. Sebagai tanda dari kualitas rohaninya. Di mana tadi perempuan itu sedang mengandung, yaitu 3 benih ilahi. 1. Buli-buli emas berisi mana? Mana itulah firman Allah. Amin, saudaraku. Mana itulah firman Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita lihat peristiwa terjadinya turunnya manna ketika bangsa Israel di padang gurun. Keluaran 16 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Perhatikan, judulnya manna Sabat.
Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Puji Tuhan, saudaraku, bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Bangsa Israel dipelihara oleh mana. Mereka mengumpulkan mana segomer untuk tiap-tiap orang. Puji Tuhan, dahulu kita tidak mengenal kebenaran yang datang dari salib. Dahulu kita tidak mengenal firman Allah. Tetapi sekarang Tuhan nyatakan di tengah-tengah perhimpunan ibadah ini. Dahulu firman Allah asing bagi kita, tapi oleh kemurahan Tuhan kita menikmatinya sebagai makanan rohani. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi perlu untuk diketahui, kehadiran daripada mana itu di padang gurun itu terlebih dahulu diawali dengan embun awan. Ini menunjuk kepada firman iman, firman Kristus atau firman yang diurapi. Puji Tuhan. Tidak boleh sembarangan menikmati makanan. Mana tahu itu makanan liar, menjadi racun, tidak memberi pertumbuhan yang sehat. Tetapi di sini kita perhatikan, mereka memungut manna. Sebelum manna itu turun, diawali dulu dengan embun awan. Itulah firman iman, firman Kristus, firman yang diurapi oleh Tuhan. Ciri-ciri firman yang diurapi, ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain, ayat yang satu menerangkan ayat yang lain, ayat yang satu, ayat satu dengan ayat yang lain saling menguatkan, saling menerangkan, saling menjelaskan. Jadi penjelasan dan penerangan bukan datang dari pengertian manusia itu sendiri. Itu sebabnya tadi saya katakan, jangan asal makan makanan asing, jangan makan makanan liar. Itu bisa menjadi racun, tidak memberi pertumbuhan sehat terhadap rohani kita masing-masing. Apa ciri makanan yang sehat? Dia terlebih dahulu turun embun. Itulah firman Kristus, firman yang diurapi. Itulah firman iman. Amin, saudaraku. Haleluya. Ciri-cirinya, ayat satu menjelaskan ayat yang lain, ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Ayat masing-masing ayat saling menguatkan, saling menjelaskan, saling memberi penerangan, penjelasan dan penerangan, sampai terbuka rahasia firman. Kuasanya, kalau terjadi pembuka rahasia firman, berkuasa untuk menyingkapkan segala yang terselubung di dalam hati. Pendeknya, dosa dibongkar dengan tuntas. Amin, saudaraku. Itu firman iman. Haleluya. Baik. Roma pasal 10. Jangan asal makanan yang liar ya. Jangan makan makanan liar ya. Jangan makan makanan asing ya. Amin. Jangan makan yang tidak dikenal ya. Amin. Ciri-ciri makanan yang dari surga, yang turun dari surga jelas. Ayat menjelaskan, tidak diterangkan oleh pengertian manusia. Puji Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi
Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Puji Tuhan, inilah firman iman, firman yang diurapi. Haleluya. Jadi iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, firman yang diurapi. Ayat menjelaskan ayat, sehingga iman itu timbul. Iman itu timbul. Saudaraku, iman tanpa perbuatan itu nol. Jadi adanya suatu tindakan karena ada suatu iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman yang diurapi. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang benar. Jangan sampai kita yakin melayani karena harta dan kekayaan, itu bukan firman iman. Tapi kita yakin iman itu timbul dari firman Kristus, firman yang kita dengar. Iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, firman yang diurapi. Ayat 1 menjelaskan ayat lain. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga iman itu mendorong kita untuk bertindak di dalam melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah penggembalaan yang Tuhan percayakan ini. Puji Tuhan. Kenapa kita yakin melayani pekerjaan Tuhan di dalam penggembalaan? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman yang diurapi. Ayat 1 menjelaskan ayat lain. Terus sampai rahasianya terbuka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Barulah yang kedua. Kandungan dari tabung perjanjian itu. Tadi perempuan itu mengandung toh. Kandungan dari yang kedua, tongkat Harun yang pernah bertunas. B. Tongkat Harun yang pernah bertunas. Itu menunjuk kepada Roh Kudus dengan aktivitasnya. Roh Kudus dengan aktivitasnya, kegiatan-kegiatan di tengah ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada dalamnya, itu merupakan disebut dengan aktivitas atau kegiatan dari Roh Kudus. Kegiatan roh. Kita saat ini beribadah dan melayani atau berada di tengah-tengah kegiatan roh. Amin, saudaraku. Saat ini kita berada di tengah-tengah kegiatan roh. Tanda dari sebuah pengharapan kita kepada Tuhan. Berada di tengah-tengah kegiatan roh atau berada dalam aktivitas dari Roh Kudus, itu tanda dari sebuah pengharapan kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Kita melayani pekerjaan Tuhan, itu sebuah pengharapan kepada Tuhan. Mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Perhatikan firman Tuhan, anak-anak Allah. Ayat 2, saudara-saudara yang dikasihi, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kalau saat ini kita berada dalam ruangan suci dengan mengikuti segala aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya, mengikuti kegiatan roh, itu tanda sebuah pengharapan kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Itu tanda sebuah pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi jelas bahwa setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Puji Tuhan. Berada dalam kegiatan, berada dalam ruangan suci, di tengah-tengah kegiatan roh dan segala aktivitas yang lain di dalamnya, itu adalah tanda sebuah pengharapan kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu
di dalam tabut perjanjian yang ketiga C, 2 loh batu. 2 loh batu. Puji Tuhan. 2 loh batu. Ini 2 loh batu berisikan 10 hukum Allah. 2 loh batu berisikan 10 hukum Allah. Hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat ditulis pada loh batu yang pertama. Kemudian hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10 ditulis pada loh batu yang kedua. Sedangkan inti dari loh batu pertama adalah kasih kepada Tuhan. Inti dari loh batu yang kedua adalah kasih kepada sesama. Kesimpulannya, inti dari 10 hukum Allah hanya satu, yaitu kasih. Amin, saudaraku. Biarlah kiranya kita berselubungkan matahari. Itulah tabiat dari Allah Bapa. Kasih untuk menutupi semua ketelanjangan, mengampuni semua dosa kejahatan, mengampuni semua pelanggaran-pelanggaran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah yang dikandung oleh perempuan itu di dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Jadi betul bahwa tabut perjanjian ditampilkan di dalam Wahyu 11 ayat 19. Sesudah penampilan, sesudah terjadinya deru guru, kemudian gempa bumi, kemudian hujan es lebat, lalu itulah mendahului, lalu tampilnya tabut perjanjian yang merupakan kegenapannya adalah Wahyu 12 ayat 1 sampai ayat 2. Tampilnya mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tadi kita sudah melihat penjelasannya di atas. Tabut perjanjian terdiri dari satu tabut atau petinya sendiri. Itulah penampilan dari perempuan tadi. Yang kedua, tutup pendamaian dengan 2 kerub. Tutup dengan 2 kerub. Itulah Allah Trinitas. Tutup pendamaian, itulah Allah Anak. Kemudian kerub pertama Allah Bapa. Kerub kedua, itulah Allah Roh Kudus. Amin, saudara. Lalu isi dari tabut perjanjian, kegenapannya di dalam Wahyu 12 ayat 2, perempuan itu mengandung dari 3 benih ilahi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 1, buli-buli emas berisi mana. 2, tongkat Harun yang bertulang. 3, 2 loh batu. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, ayo perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sesudah dia berseru dengan suara nyaring, tampillah, terlihatlah penampilan dari mempelai wanita Tuhan. Jadi guncangan yang hebat mengguncang langit, bumi, dan laut. Bukanlah suatu malapetaka bagi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, tetapi itu merupakan pembebasan. Itu merupakan kelepasan, sehingga kita bebas untuk berada dalam kegiatan roh. Tetapi guncangan terhadap langit dan bumi dan laut bagi manusia duniawi, bagi orang-orang dunia, itu merupakan malapetaka dan celaka. Biar kita terus berdiri di hadapan tahta Allah, melayani pekerjaan apapun yang terjadi. Amin, saudaraku. Apapun yang terjadi. Minggu lalu telah saya sampaikan dengan jelas, Tuhan tidak menuntut kita supaya kita membangun rumah di atas suatu bukit yang sangat tinggi untuk melepaskan diri dari guncangan-guncangan, dari tsunami yang akan terjadi. Yang Tuhan tuntut dari kehidupan anak-anak Tuhan adalah supaya kita berada di tempat yang tinggi,
ketenangan yang sangat tinggi, yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, keadaan, kondisi, situasi apapun. Kita belajar dari himpunan besar orang banyak itu. Mereka berdiri di hadapan tahta kasih karunia, kemudian memakai pakaian putih, di tangan mereka ada daun-daun palem. Mereka betul-betul menghargai hari Sabat. Daun palem menghargai hari Sabat. Puji Tuhan, dengan aktivitas yang ada di dalamnya. Dapat dipahami surah itu? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wahyu 22 ayat 11 sampai dengan ayat 2. Wahyu 22 ayat 11 sampai dengan ayat 12 sampai dengan ayat 13. Pembacaan saya membaca mulai dari ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, ayat 11 sampai 12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Perhatikan ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudaraku, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Gereja Tuhan berada dalam keadaan yang terakhir. Yang jahat akan terus berbuat jahat. Tetapi perhatikan, yang benar biarlah terus melakukan kebenaran. Yang kudus tetap menguduskan dirinya di dalam rumah Tuhan. Ingat, Tuhan segera datang. Ia akan membalaskan segala sesuatu. Dan dia akan membawa upahnya untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin, saudaraku. Ayo, apa yang harus kita perbuat saat Tuhan datang? Ingat, Tuhan datang segera. Tuhan akan membawa upahnya untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Perhatikan itu. Firman itu murni, ya dan amin. Tidak perlu saudara ragu di situ. Ingat, yang jahat tetap jahat, yang cemar tetap cemar, yang najis tetap najis. Tetapi yang dalam hidup yang kudus berusaha untuk menguduskan diri. Hidup benar berusaha untuk melakukan kebenaran. Ingat, Tuhan datang segera. Tuhan membawa upahnya. Tujuannya apa? Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah deru guru yang keempat. Juga tersambung dengan deru guru yang ketiga. Setelah suara nyaring, barulah tirai terbelah dua dari atas sampai bawah. Terjadi gempa bumi. Tampilnya mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan baik ya. Haleluya. Tuhan baik ya. Puji Tuhan. Wahyu 11 ayat 17 sampai 18. Wahyu 11 ayat 17 sampai 18. Boleh saya baca dimulai ayat 15. Wahyu 11 ayat 17 sampai 18, pembacaan ayat 15. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua.
Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur menyembah Allah sambil berkata, perhatikan 17-18, sambil berkata, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Kenapa yang ada dan yang sudah ada? Karena Dia sudah datang. Amin, saudaraku. Yang ada dan yang sudah ada. Karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai raja, dan semua bangsa telah marah. Tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi, dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Jadi jelas, Tuhan segera datang untuk mengadakan pembalasan kepada hamba-hambanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan akan mendatangkan pembalasan. Tuhan segera datang untuk memperoleh upahnya sebagai pembalasan. Sebab itu perhatikan di sini ayat 18, semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi, orang-orang kudus, kepada mereka yang takut nama Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan pada saat Dia datang kelak pada kali yang kedua. Amin, saudara. Tapi bagi orang dunia itu suatu malapetaka dan celaka, bahkan pemusnahan. Bagi mereka, peristiwa yang akan terjadi adalah suatu kengerian. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menuruti kehendak Tuhan, itu bukan kecelakaan, itu bukan suatu penghukuman, itu bukan suatu penghancuran, tetapi merupakan pembebasan. Tampilnya tabut perjanjian, tampilnya mempelai wanita Tuhan, itulah upah Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur sejauh ini kita digembalakan oleh pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel yang akan membawa kita masuk di dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna menjadi tubuh mempelai wanita Tuhan, kelak bersanding dengan Dia di dalam pesta nikah anak domba. Itulah sasaran akhir pelayanan perjalanan rohani kita, pelayanan kita di atas muka bumi ini. Biarlah itu nyata dalam setiap kehidupan kita, terkhusus keluarga GBT Betania, Serang dan Cilegon. Kita betul-betul suatu saat nanti berada dalam himpunan orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, datang dari tempat penjuru bumi, timur, barat, utara, selatan, dari berbagai suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Di sana ada sorak-sorai sukacita mempelai, kebahagiaan kekal. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.